saksikan hasil video sosialisasi kami di Bank Sampah Induk Rumah Hijau untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Sri Malok Indrawati, SKM, MSI. Selamat menyaksikan semuanya. Terlalu banyak masyarakat yang membuang sampah di setiap harinya. Sampah-sampah ini dibuang secara sembarangan, dibuang ke sungai yang berujung membuat banjir dan menimbulkan sejumlah penyakit seperti diare yang menyerang manusia. Sampah-sampah ini menjadi perusak pemandangan sekitar dan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Hal ini tentu saja menghambat pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Menyadari hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara membuat program Bank Sampah. Bank Sampah Induk Rumah Hijau bertujuan untuk mengubah cara masyarakat melihat sampah. Sampah dianggap bukan hanya limbah yang harus dibuang, tetapi juga sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Bank Sampah Induk Rumah Hijau berhasil mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih bijaksana, baik sampah organik maupun anorganik, melalui konsep pemberdayaan barang bekas bank sampah dalam metode unik di mana warga sekitar dapat menukar sampah mereka menjadi uang tunai. Ini membuat bank sampah sebagai sumber pendapatan tambahan sekaligus sarana melindungi lingkungan. Survei ini dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang metode yang digunakan untuk mengelola sampah. Diharapkan survei ini mengumpulkan informasi yang berguna untuk mendorong inisiatif berserupa di berbagai wilayah untuk meningkatkan manfaat pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Baik Bu, kami ingin bertanya Bu, aktivitas apa saja sih Bu yang sampah ini lakukan Bu? Aktivitas yang dilakukan di DSI, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, setiap hari Jumat kami melakukan operasional, kami menerima sampah-sampah dari customer kami. Customer kita di sini dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, juga dari luar. Jadi setiap hari Jumat kita menerima sampah dari mereka yang sudah terpilih. Karena sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi bagaimana cara pemilahan sampah. Jadi sampah yang kita terima di bank sampah ini sampah yang sudah terpilah. Ada juga kita melakukan pengelolaan sampah organik, yaitu dengan pengomposan, begitu juga dengan membuat eco-engine, dan juga dengan ternak magot. Itulah kegiatan persampahan yang dilakukan di sini. Ini juga kami lakukan edukasi ke masyarakat, sosialisasi ke masyarakat agar mereka juga dapat mengelola sampah mereka. Kami ingin bertanya Bu, berapa banyak sampah yang dikelola dalam setiap hari Jumat? Itu Bu. Banyaknya sampah ya berfluktuasi. Kalau per minggu nggak bisa kita tentukan pastinya, karena setiap minggu itu berbeda-beda volume sampah yang kita terima. Tetapi per bulannya itu dapat diestimasi antara 300 sampai 500 kg per bulan. Kemudian kami mau bertanya, bagaimana sih proses pemilahan sampah di bank sampah Induk Rumah Hijau ini? Masalah pemilahan sampah itu kita dari awal sudah kita sosialisasikan kepada customer kita. Pemilahan itu dilakukan dari sumbernya, dari rumah masing-masing. Jadi kita di sini hanya menerima sampah yang sudah terpilah dan kita bisa mengelompokkannya menjadi 4 jenis. Yang pertama logam, terus yang kedua kertas, plastik, dan lain-lain. Jadi seperti kresek itu masuk ke plastik. Begitu juga dengan ember-ember pecah itu ke plastik. Nah, begitu juga dengan
kertas HPS, kertas jenis lain itu menjadi satu kelompok kertas, dan lain-lain itu seperti minyak jelantah juga tidak terima. Selanjutnya kami mau bertanya Bu, kira-kira dari bank sampah ini inovasinya jadi apa aja sampahnya? Inovasi yang sudah kami lakukan di BSI Rumah Hijau, yaitu pembuatan eco-engine, terus pembuatan kompos dan briket arang. Begitu juga dengan maggot daur ulang. Ini dia contoh pengkomposan. Ini kompos. Ini dari daun-daun kering. Ada juga dari campur tanah. Ada juga rumput-rumput hijau, air cucian beras, dan boleh juga dari kotoran hewan tambah. Terus ini eco-engine. Ini banyak sekali manfaatnya ya, nanti bisa juga di googling ya, karena sangat banyak, dan ini udah kami rasakan juga gitu. Ini bisa untuk pupuk, bisa juga untuk detox, misalnya untuk memandikan hewan, bisa kucingnya yang rontok bulunya, bisa untuk kita juga, bisa untuk mandi misalnya yang ada kutu air, bisa juga. Tapi ini ditambah air ya, dicampur air lagi, jangan langsung diencerkan. Terus ini dari daur ulang. Koran bekas ya, dibuat jadi bisa berguna, bermanfaat seperti ini. Nah, terus ini pupuk kompos juga, ini yang agak basah ya. Nah, ini ya sama, hanya saja bahannya yang berbeda. Terus ini dari kertas-kertas HPS yang tidak digunakan lagi, ini dari eceng gondok. Iya, jadi sampah itu bisa bermanfaat gitu, tidak mencemari lingkungan, bisa kita didaur ulang menjadi bahan yang berguna dan bisa dimanfaatkan. Selanjutnya Bu, ini pertanyaan terakhir. Kami ingin bertanya, kira-kira inovasi ini disebarkan kemana saja Ibu? Jadi inovasi yang sudah kami lakukan, semuanya ini udah ya, ada yang ke masyarakat, ada juga yang ke lingkungan. Seperti eco-engine ini kami pernah membersihkan air Danau Toba, terus ke Cemara, kolam Cemara itu udah pernah juga kami tuangi eco-engine. Terus sungai-sungai yang kotor, PDAM Tirtanadi pernah kami tuang eco-engine. Terus kalau kompos ya ke masyarakat untuk pupuk. Nah, terus begitu juga dengan maggot. Maggot di sini nggak ada. Maggot itu bisa untuk makanan ternak. Dia akan mengandung protein tinggi seperti omega 3. Jadi kalau kita berikan ke ayam atau bebek, nanti dia akan mempunyai telur yang mengandung omega 3. Jadi itu sangat bagus untuk kesehatan. Begitu juga briket arang ini, ya karena briket arang ini kan kalau arang biasanya kan ini kita kasih ke tukang sate, kita jual, karena dia tidak, asapnya itu tidak mengganggu kesehatan. Nah, jadi kalau arang biasanya kan bisa mengganggu pernapasan dan bisa bersifat karsinogen kan, buat kanker. Kalau ini tidak. Nah, karena cara pembuatannya dengan hidrolisis.